selamat untuk kalian berdua. Terima kasih. Tadi, terima kasih. Tidak apa-apa. Kamu sudah sangat membantuku. Villa terbaik Dinan Yulongwan, Maibah edisi terbatas, 3 koki bintang 5, 4 pelayan wanita, seluruh Hohai, kubelikan untukmu memancing. Ayah, dengan kondisi seperti ini, menurutmu apakah sulit mencari pasangan? Putramu, Presiden Grup Tiancheng, akan kerjasama dengan Direktur Zhang Grup Tianhe. Zhang Tianhe. Peng Lausan. Aku memperingatkanmu. Aku akan segera menikah. Kalau kau ganggu aku lagi, suamiku tidak akan tinggal diam. Sudahlah, Zhao Xiulan. Siapa yang tak tahu kau sering kencan buta? Semuanya gagal. Kau kan menungguku kan? Aku tahu kok. Kau mau apa? Jangan mendekat. Jangan mendekat. Kau mau apa? Minggir. Minggir. Lepaskan aku. Hentikan. Siapa kau? Urusan orang lu ikut campur. Berani mesum di siang bolong. Cari mati. Cari mati kau. Lepaskan. Awas. Awas saja. Itu. Terima kasih ya. Tidak apa-apa, latihan otot. Keluarga desa nikah. Ayah, kenapa berisik sekali di sana? Halo, please Shali. Jangan pura-pura tak dengar. Saya akan bertunangan minggu depan. Saya tidak mau. Orang mengira saya sejak kecil tumbuh di keluarga orang tua tunggal. Sudahlah. Anak nakal ini. Bertunangan juga tidak bilang. Dengan waktu sesingkat ini, kemana saya harus mencarikan dia pendamping? Itu. Nona, bagaimana kalau kita berdua saja? Hah? Oh ya, Weigo, aku ada urusan, harus ke kantor. Aku antar. Oke. Ayo. Xiaolan, kamu pergi kerja dulu. Aku duluan pulang beres-beres rumah. Beberapa hari lagi, kamu pindah ke sini. Oke, aku pergi kerja dulu. Selamat pagi Direktur Lee. Pagi, Direktur Lee. Manajer Departemen Penjualan, Zhao Xiulan. Aneh, Ketua Dewan. Kok agak mirip Weigo ya? Ayah, kenapa ayah nyetir taksi lagi? Litua, ku telepon, apa kamu dengar? Daripada mengemudi taksi, lebih baik kamu kencan buta kan? Tenang saja. Pertunanganmu, aku tidak akan mempermalukanmu. Aku sudah menikah. Nih, baru daftar nikah. Daftar pernikahan? Siapa? Zhao Xiulan. Manajer penjualan, Zhao Xiulan. Wanita penjualan. Wanita itu nanti dipanggil di Bizhao. Litua. Lihat, umur Bapak. Nikah kilat? Bapak kenal dia? Bapak menikahinya? Yang Bapak perkenalkan pada aku bahkan belum pernah bertemu. Apa itu sama? Kakak Sun direktur utama grup perusahaan. Ayahnya bos besar retail seluruh kota. Berapa uang yang Zhao Xiulan hasilkan sebulan? Lalu Bibi Tang. Sebelum pensiun, dia adalah pejabat tinggi berlatar belakang kuat, berpengaruh di seluruh Qingzhou. Zhao Xiulan punya apa? Litua, Bapak incar apa? Aku mengincar apanya? Aku tidak mengincar apa-apanya. Uang, kekuasaan, semua itu tidak menarik bagiku.
Bapak mau jadi menantu yang tinggal di rumah istri? Kau saja yang pergi. Bukan itu maksudku. Li Tua, aku ingin beritahu. Begini, kalau Zhao Xiulan mau nikahimu, dia pasti incar uang keluarga kita. Uang apa? Uang apa? Hei nak, punya sedikit uang lalu kau sombong? Hebat kau. Kau jadi direktur, aku jalani hidupku. Aku ganggu. Dia mengincar uang keluarga kita. Direktur Lee, mobil siap. Kapan berangkat? Antar ayahku pulang dulu. Aku akan menyetir sendiri. Menyetir apa? Lihat kantung matamu, sudah bengkak sekali. Tuan Lee, Jangan gores mobilku. Mobilmu ini ku gores. Aku bayar. Dasar bocah. Dong kecil. Bagaimana kinerja Tiancheng akhir-akhir ini? Direktur Lee memang genius bisnis. Dengan dukungan anda, dia bawa grup Tiancheng ke posisi terdepan di Kingzhou. Ketua, perlu beritahu Direktur Lee anda dalang di balik grup Tiancheng, pengendali sebenarnya modal global. Sepertinya Direktur Lee akhir-akhir ini Agak sombong ya kan? Masih muda, biarkan dia rasakan pahitnya hidup. Halo, Zhang Tua. Besok kau dan putraku punya pesanan energi baru yang akan ditandatangani, bukan? Tanda tangan atau tidak, tak perlu pertimbangkan aku. Ketiga, jangan terburu-buru. Aku akan cari gadis sialan itu dan tangkap. Biarkan dia main di luar. Nanti ku patahkan kakinya. Senang bekerja sama. Sering-sering berhubungan ya. Baik, hati-hati di jalan, baiklah. Cari siapa? Ada janji. Janji apaan? Ku cari putriku perlu janji-janji segala. Apaan ini? Kenapa kamu mukul orang? Menyingkir. Zhao Xiulan, Zhao Xiulan, keluar sekarang. Di luar kau menggoda sana sini. Tak malu tapi aku malu. Zhao Xiulan keluar. Ibu, ada apa? Dia itu Zhao Xiulan. Aku dengar main gila di luar. Tidak tahu malu. Ibu, ini kantor. Kenapa bawa dia ke sini bikin ribut? Sejak kapan dia menjadi suamiku? Astaga, bukankah itu pasti terjadi? Peng Lausan, lupakan saja niatmu itu. Aku sudah menikah. Mulai sekarang, jangan ganggu aku lagi. Itu, bukankah itu sopir taksi yang kemarin? Sopir taksi? Kau malah mencari sopir mobil busuk. Kau benar-benar keterlalu. Si Lausan, mahar 88.000, 3 perhiasan emas 26.000. Mahar sungguhan memberimu kehormatan. Kenapa kau begitu rendahan? Kenapa kau serendah itu? Ma, aku ini putri kandungmu. Hanya demi mahar 88.000 kau menjualku? Kau Zhao Xiulan, ternyata mereka berdua kau yang panggil. Kau tak jaga kelakuan malah datang ke kantor bikin onar dan malu. Pergi dari sini. Manajer Sun, bukan seperti kau kira. Apa yang bukan? Sekarang juga kau ceraikan si supir taksi itu. Ayo. Ma, jangan tarik aku. Lepaskan. Apa? Sekretaris dong, kenapa datang? Apa ini? Kenapa kamu lagi? Xiulan, jangan takut. Aku di sini. Jadi kaulah pria itu yang menggoda putriku? Hari ini, jika tak ceraikan dia, tak ada yang boleh pergi dari sini. Sekretaris dong. Sun Qian, Direktur Lee baru pergi, kamu bikin keributan besar. Masih bisa kerja. Maaf Sekretaris Dong, akan saya urus, akan saya bereskan. Zhao Xiulan, mulai besok, jangan datang ke kantor lagi. Ambil barang-barangmu, bawa mereka berdua, cepat pergi. Manajer Sun saya. Omong kosong. Wanita seperti Nona Zhao ini yang berani mengejar kebahagiaannya sendiri. Wanita mandiri di era baru. Perusahaan kita harus beri dia pujian dan penghargaan besar. Sebagai seorang manajer menengah perusahaan, kamu bahkan tak punya wawasan ini. Bagaimana aku percaya kamu bisa pimpin departemen penjualan dengan baik? Sudah, mulai hari ini, saudari Zhao Xiulan adalah manajer baru departemen penjualan.
Sekretaris Dong, dengarkan aku menjelaskan. Sudah belum? Aku tidak peduli kau itu sekretaris atau manajer. Hari ini Zhao Xiulan harus kubawa pergi. Cukup. Kau masuk perusahaan paksa merusak dan melukai orang. Aku belum beresin urusan sama lu. Keamanan. Usir dia. Zhao Xiulan, Aku ini ibumu, Zhao Xiulan. kau tunggu saja. Kau tunggu saja. Bawa pergi, bawa pergi. Maaf ya Sekretaris Dongkau jadi menertawakanku. Tapi jabatan manajer ini aku sungguh. Lihatlah Anda sangat cakap, jujur, dan berintegritas. Jabatan manajer. Bagi Anda, sangat cocok. Bagaimana menurut kalian? Betul. Tepat. Kau lihat, memang pantas. Kalau begitu. Oh, ya, manajer Zhao. Besok perusahaan kita dengan raksasa energi baru Tiani Group akan ada pertemuan penandatanganan kontrak yang sangat penting. Direktur Lee berpesan sebelum pergi semua pimpinan setingkat menengah ke atas wajib hadir. Bolehkah aku ikut? Wei Guo, untuk acara sepenting itu, kenapa kau mau ikut campur? Ikut campur? Banyak orang. Ramai kan? Bener kan? Kalau begitu, kau datang tepat waktu nanti. Sudah? Tidak apa-apa. Ayo kerja lagi. Kalau begitu aku... Halo ayah. Ayah direktur kami akan hadir di penandatanganan besok, layaninya dengan baik. Masa depan kita berdua ada di tangan ayah. Xiulan, Wei Guo, Tadi jalanan agak macet. Sudah lama menunggu. ini, bukankah kamu sopir taksi? Itu mobil anakku. Sudah setua ini, belum juga mapan. Mobil itu harganya jutaan loh. Mana mungkin kita orang biasa bisa punya. Sewa kan? Itu benar-benar mobil anakku. Ya. Kalian laki-laki ini suka sekali gengsi. Pestanya mulai. Ayo masuk. Baik. Upacara penandatanganan kali ini untuk perkembangan perusahaan kita di masa depan sangat penting pokoknya. Halo? Apa? Ayah direktur utama sudah datang? Baik, aku segera ke pintu. Maaf, Li Wei Guo? Pak Dong. Teman lama. Bisa bertemu denganmu di sini. Hari ini rapat internal grup. Ngapain kamu di sini? Manajer Dong. Dia suamiku. Aku yang membawanya masuk. Manajer Zhao baru menjabat, gayanya tidak main-main. Rapat internal mengajak anggota keluarga. Tapi aku ingatkan, rapat hari ini bagi Tian Cheng sangatlah penting. Ku dengar teman lamaku ini kerja sopir taksi di luar. Jangan sampai mempermalukan diri sendiri. Mencari uang sendiri. Apa yang lucu? Menyetir taksi sangat menguntungkan ya. Wei Guo, bulan ini pasti dapat uang banyak. Lumayan, bisa 4-5 ribu. Wow, dapat banyak sekali ya. Gaji 2 bulanmu cukup untuk servis Audiku sekali. Bapak Lee, mobil sudah parkir. Ini kunci mobilnya. Mei, Maibah. Terima kasih Tuan Lee, Anda terlalu baik. Ini Maybach edisi terbatas Anda. Tidak ada yang kedua di seluruh Qingzhou. Maybach edisi terbatas. Itu pasti puluhan juta. Satu bannya seharga satu Audi. Ayo, Xiulan, kamu benar-benar beruntung menikah dengan keluarga kaya. Wei Guo, Maybach ini milikmu. Bukan sewa. Benar kan Wei Guo? Sudah kubilang, mana mungkin seorang pekerja yang menyetir taksi bisa punya mobil mewah puluhan miliar ini. Tapi orang miskin itu tidak takut kalau hanya miskin. Yang ditakutkan sudah miskin tapi masih sok gengsi. Manajer Dong. Sebenarnya apa? Xiulan, coba katakan. Dulu aku sudah mengejarmu, tapi kau mengabaikanku.
Lalu tiba-tiba kau menikahi seorang sopir taksi, kataku padamu. Beberapa orang memang terlahir dengan takdir miskin. Wajahmu tampak tak bertenaga. Wajah siulan tak suka kamu. Li Wei Guo, maksudmu? Halo? Apa? Ayah, direktur sudah tiba di lokasi syuting. Direktur kita, ayahnya juga datang. Wajar manajer dong, ingin sambut dia sendiri. Bisa jelaskan lebih detail? Pakaian apa yang dipakai ayah direktur? Apa ciri-cirinya? Pergelangan tangan ada jam perak. Saku celananya terselip pulpen. Jam tangan perak. Pulpen ini. Apakah dia juga memakai kaos polo bergaris warna terang? Ayah, bagaimana ayah tahu? Li Wei Guo. Li Wei Guo? Kalian semua kenapa melihatku? Li Wei Guo. Jadi, pena ini Ini diberikan oleh putraku. Biasanya, untuk mencatat nomor telepon pelanggan, lebih baik dicatat daripada mengandalkan ingatan. Kak Li, putramu itu kerja apa? Dia hanya berkeliaran. Ku dengar akhir-akhir ini sedang sibuk mengurus pipa energi baru. Belum menghasilkan apa-apa. Pipa? menggali selokan. Kalian pikir aku membicarakan dia? Orang miskin seperti dia, mana mungkin ayah dari seorang direktur utama? Ciri-ciri yang kau sebutkan tadi, itu hanya lelucon. Jika bicara soal putra, putra saudara Donglah yang paling hebat. Di usia muda sudah jadi sekretaris direktur utama. Ku dengar gaji tahunannya sudah lebih dari 1 juta kan? Lumayan. Menurutku, sebagai seorang ayah, harus memberikan kepada anak sebuah teladan yang baik. Kau setiap hari mengemudi taksi, anakmu mau jadi apa nanti? Kalau kau bilang begitu, di seluruh kota Kingzhou, paling beruntung pasti ayah Direktur Li. Dia mendidik anak yang hebat. Benar. Iya, grup Tianqing kita kini di seluruh kota menduduki peringkat teratas. Dan lagi, Direktur Li, bahkan presiden direktur terbaik seprovinsi. Nilainya miliaran. Direktur Li kalian Li Tianqing ya. Bagus. Anakku ikut Direktur Li Tianqing. Kau cuma sopir. Ngapain tanya itu? Jangan-jangan kau mengenalnya? Kenal sejak kecil. Dia adalah anakku. Apa? Hei, semuanya dengar dia bilang apa? Dia ayahnya Pak Li. Kamu ini siapa sih? Sampai mabuk begini, sudah mulai bicara omong kosong ya. Zhao Xiulan, lihat dirimu, dapat pria macam apa? Tak punya kemampuan, tapi suka sombong. Cih. Wei Guo, sudah, jangan bicara lagi. Kalau soal status, putra Pak Dong itu sekretaris direktur utama. Dia sendiri manajer penjualan di perusahaan kita. Orang sukses sejati. Jauh lebih baik daripada dia, kan? Xiulan, kamu tidak pernah berpikir bagaimana kamu bisa jadi kepala penjualan? Tidak mungkin rezeki datang begitu saja. Kemarin itu kamu... Xiulan, kenapa tidak cepat bersulang dengan Pak Dong? Pak Dong, ayo. Manajer Dong, saya bersulang untuk Anda. Xiulan, sebenarnya saya pribadi cukup mengagumi kamu. Kemampuanmu luar biasa. Penampilanmu juga sesuai seleraku. Sayang sekali, kita tidak berjodoh. Sudah, jangan bahas lagi. Hari ini, temani aku minum lagi. Tidak bisa minum lagi. Li Wei Guo, hari ini adalah upacara penandatanganan paling penting grup Tianqing. Kamu bahkan tidak punya hak untuk masuk. Kamu ikut bicara di sini. Kamu. Wei Guo, tidak apa-apa. Ayo, bersenang-senang hari ini. Ayo, tuangkan lagi.
Xiaolan, aku beritahu kamu, jangan macam-macam denganku. Pelayan, kursi. Li Wei Guo, mau berlaga apa? Siapa yang nggak tahu kerja di sales? Cuma nemenin makan minum, apalagi wanita begini. Sudah setua, ini belum menikah. Bisa jadi di luar sana dihidupi jutawan. Hanya kamu saja yang menganggapnya suci dan memanjakannya. Coba ulangi perkataanmu itu. Berani pukul aku? Tahu tidak, anakku di aula perjamuan siap untuk penandatanganan. Sekarang juga aku suruh dia datang untuk memberimu pelajaran. Silakan, suruh dia cepat datang. Aku ingin bertemu dia. Baik, aku akan menelponnya sekarang. Nanti saat dia pura-pura jadi ayah Direktur Li, aku mau lihat berapa lama kau bisa bersemangat. Fazal dari Tianhe Group akan segera tiba. Nanti, semua fokus, ya. Halo ayah, ada apa? Masih bertanya ada apa? Ayahmu dipukuli di hotel. Cepat kemari. Apa? Bajingan mana yang berani pukul kamu? Tunggu, aku segera ke sana. Ikut denganku. Wei Guo, Tidak apa-apa. pergilah. Minta maaf ke manajer dong. Putranya, dia itu sekretaris dong. Orang kepercayaan Pak Li. Kita tak bisa lawan dia. Siulan, mereka lah yang menghina duluan. Li Wei Guo, kau pikir putramu itu Pak Li? Sekretaris Dong belum datang. Kalau dia datang, kau tak sempat minta maaf. Semua ini kau sendiri yang cari masalah. Dia yang harus minta maaf. Li Wei Guo, kau menganggapku remeh ya? Kau masih berpikir ini masa sekolah dulu. Pada usia kita, yang diadu adalah uang. Dan anak, putraku adalah sekretaris ketua Tiancheng Group. Hanya karena itu, aku menghina Zhao Xiulan itu. Dia bahkan tidak berani membalas. Dasar supir taksi bau. Berlagak jadi pahlawan di sini. Aduh. Ayah? Siapa yang pukul ayahku? Sudah bosan hidup? Siapa yang pukul ayahku? Sudah bosan hidup? Kamu yang memukulnya? Bukan aku, bukan aku. Kamu yang pukul dia? Bukan aku. Shelly, aku akan memberimu kesempatan terakhir mengingat kita teman lama ya. Kau berlutut di depanku dan minta maaf. Aku bisa melupakan yang sudah-sudah. Kata-kata itu juga untukmu. Kau ini diberi hati minta jantung. Sudah ayah. Bawa dia pergi. Bawa seseorang. Kenapa lambat sekali? Minggir. Sekretaris Dong, kau mau membawaku kemana? Presiden Direktur Li. Ayah, apa yang kau lakukan? Dia adalah ayah dari Presiden Direktur kita. Apa? Apa? Kamu lihat benar kan? Dia ayah Pak Li. Di telepon, saya sudah berulang kali berpesan untuk menjamu dengan baik. Jamu dengan baik, ayah. Apa yang ayah lakukan? Paman Li, ayah saya, kalau minum alkohol, suka bicara omong kosong. Semoga berbesar hati. Jangan terlalu ambil pusing ucapannya. Tentu saja tidak. Sekretaris Dong. Bukan karena Anda. Mana mungkin saya ada di sini untuk dengar para pemimpin besar bagi pengalaman suksesnya. Mana saya tahu kalau Sekretaris Dong punya kekuasaan sebesar itu. Ayah bilang apa saja pada Paman Li. Li tua. Kak Li, saya cuma minum sedikit, langsung mabuk. Tadi itu saya hanya membual. Saya harus dihukum. Sudahlah. Sebagai teman lama, saya tidak akan mempermasalahkan itu dengan. Tetapi sebagai suami Xiulan, kamu menghina istri saya. Sekretaris Dong, bagaimana ini harus diselesaikan? Saya sesuai peraturan perusahaan menyebarkan fitnah, menghina rekan kerja harus diberhentikan. Jangan. Wei Guo, saya salah. Di usia saya ini susah payah baru bisa menonjol di perusahaan. Saya mohon,
Saya mohon, kumohon, cukup. Jaga dia baik-baik. Woi Guo, demi persahabatan kita sebagai teman lama, saya mohon Anda berbaik hati. Justru karena kita teman lama, saya tidak terlalu mempermasalahkannya. Jika saya sekarang pergi untuk mengaudit Tiancheng, apa Anda bisa lolos? Ayah, kekacauan ini belum cukup besar. Cepat pulang. Cepat pulang. Mau kemana? Kakak, Xiaoli, hari ini kamu memberi Bibi kejutan yang besar sekali, ya? Kak, kenapa kakak ada di sini? Dan bersama Direktur Lee, bersama... Adik, hari ini ibumu mewakili perusahaan energi paling top di seluruh Tiongkok, Direktur Zhang Tianhe, untuk menandatangani kontrak. Mungkin kamu juga bisa memanggilnya Nyonya Zhang. Nyonya Zhang. Kak, beberapa waktu lalu ku dengar kau menikah dengan pengusaha kaya misterius. Tak kusangka itu Direktur Zhang. Katanya, Tuan Zhang ini kuasai seluruh ekosistem energi teratas di Tiongkok. Dia juga pemegang saham utama di modal global. Kekayaannya ratusan miliar. Secara ukuran, 10 Tiancheng tak sebanding 1/10-nya. Fantastik Direktur Lee begitu menghargai penandatanganan ini. Tapi ini... Halo, Zhang. Besok kau dan putraku punya pesanan energi baru yang akan ditandatangani kan? Tanda tangan atau tidak? Jangan pertimbangkan aku. Pak Zhang ini, jangan-jangan itu si Lao Zhang. Ini berakhir. Hari angkatan bersenjataku dengar dari Xiaoli, kamu manajer di Tiancheng, bukan nomor 2, pasti nomor 3. Orang ini siapa? Bicara seenaknya, suruh dia pergi. Dia. Ayah, tidak apa-apa Anda. Pulang saja. Untuk apa menarikku? Hari ini ada Bibi di sini, aku tidak akan pergi kemana-mana. Bibi dong, ini ayahku. Tiancheng, pintu keluarga Li kalian tinggi ya. Kian-kian belum menikah. Calon mertuaku sudah memberi pamannya peringatan. Sekarang kamu berlaga untuk siapa? Menikah. Direktur Lee dan Kian-kian. Tiancheng, kamu bilang mau menikah. Ini, bukankah calon ibu mertuaku? Ayah. Jangan bilang apa-apa dulu. Ada apa barusan? Lidung ayah saya, minum dia yang pertama bicara kasar. Tak ada hubungan dengan Paman Lee. Ayah, katakan sesuatu. Aku bilang, nak, kenapa kau memihak orang lain? Sia-sia aku besarkan kamu. Kak, hari ini kamu harus menilai ini. Saya sudah bertahun-tahun di Tiancheng, pasti ada jasa atau jerih payah. Hanya karena hari ini saya minum sedikit dan bicara sedikit lebih banyak. Dia tak cuma mau pecat saya, tapi juga mukul orang. Tiancheng, masalah hari ini, jelaskan padaku dengan jelas. Kontrak dengan Tianhe Group harus saya pertimbangkan lagi. Jangan Bibi dong. Pak Tuali, kau ngapain? Kenapa masih memukul orang? Dia hina ibumu. Aku berhak pukul dia, memukulnya masih ringan. Istrimu itu sudah meninggal bertahun-tahun. Bicaralah sedikit, apa salahnya? Dan yang baru kau dapatkan itu, apa aku salah bicara? Coba bicara sekali lagi. Ayah. Kenapa? Mau pukul orang lagi? Tiancheng, bukan karena aku melihat dia bekerja keras dan jujur. Mana mungkin aku nikahkan Kian-kian denganmu? Jangan lupa, putriku menikah dengan keluargamu. Itu penurunan status. Kekuatan Tianhe Group, kau pasti tahu. Kontrak energi baru ini dengan kekuatanmu, Tiancheng, tak pantas kau sentuh. Aku sudah meminta Paman Zhang kami untuk mengambilnya sebagai mas kawin untuk Kian-kian. Aku dong yakin menunjukkan. Sikap dan ketulusan sebesar ini bukan untuk melihat ayahmu memukuli adikku. Tiancheng, keluarkan semua modalmu, investasikan di energi baru. Kau tahu nilai kontrak ini? Kalau tidak ada... Jika kau bisa bertahan 1 minggu, aku akui kau hebat. Bibi, bisakah kau bicara lebih sedikit? Diam! Tamparan orang sudah mengenai wajah ayahmu. Bibi dong, pemukulan itu salah ayahku. Tapi manajer dong juga salah duluan. Gimana kau gini? Aku akan minta ayahku minta maaf. Masalah ini kita. Aku tak akan minta maaf. Aku tak salah. Ngapain minta maaf? Li Tiancheng, apa kau masih ingin menikah atau tidak? Bukan begitu, Kian-kian. Jangan terburu-buru. Ayahku memang keras kepala. Aku akan membujuknya. Ayah, tolong. Demi pernikahanku yang penting. Bisakah kau pikirkan? Kau bikin hubungan kita tegang.
Apa aku masih bisa menikah? Menikah? Aku tidak melarang. Anak perempuan, keluarga Zhang tua lumayan, cukup memenuhi syarat. Tapi dia menghina ibumu? Ini masalah prinsip. Li Tiancheng, apa maksudmu? Kalau tak mau nikah, bilang saja langsung. Apa maksudnya lumayan? Cukup memenuhi syarat di depan rumahmu? Hina siapa? Bukan begitu, Kian. Li Wei Guo. Apa yang membuatmu begitu sombong? Grup Tianhe Didaksia, perusahaan terkemuka nomor 1 putri. Kami Kian adalah putri triliuner sejati. Berapa banyak anak orang kaya yang mati-matian ingin jadi menantu di sini? Kau masih meremehkan. Li Wei Guo, putriku mau dengan putramu. Itu keberuntungan bagi keluargamu. Kasihan Tiancheng anak sebaik ini, punya ayah yang tak berguna sepertimu. Tiancheng, kau juga sudah lihat. Bibi tidak sengaja mempersulitmu. Ayah, kumohon padamu. Tiancheng kini berinvestasi penuh di energi baru, tinggal menunggu kerjasama dan penandatanganan kontrak dengan grup Tianhe. Menunduk sedikit dan mengalah, sesulit itukah? Ini bukan masalah mengalah atau tidak. Jika mereka tak mau tanda tangani kontrak ini, aku suruh Zhang Tianhe datang sendiri tanda tangan denganmu. Tiancheng, tenang saja. Mereka tak akan tanda tangani kontrak ini. Zhang Tianhe harus datang sendiri untuk menandatangani dengan Anda. Biarkan Pak Zhang dari keluarga kami datang sendiri tanda tangani kontrak. Kamu pikir kamu siapa? Apakah dia orang terkaya di dunia? Berbicara besar tanpa takut. Kak, dia cuma sopir taksi. Seumur hidupnya nggak bisa apa-apa. Kalau bukan Direktur Li sukses, dia mungkin lagi ngemis di mana? Ayah, berhenti bicara. Bukannya aku tidak mengerti. Bibimu sekarang adalah Nyonya Zhang dari Tianhe Group. Mereka lah yang memohon pada kita, bukannya sebaliknya. Kenapa kamu takut? Kamu tahu tidak, Paman Li itu hanyalah... Dia itu apa? Dia hanyalah seorang sopir taksi. Hari ini kamu berkali-kali membela orang luar. Kamu ini bermarga dong atau Li? Aku melihatmu saja kesal. Pergi. Bye. Li Wei Guo, kalau hari ini kamu tidak minta maaf, masalah ini belum usai. Tuan Zhang, kontrak energi terbarukan miliaran, Nyonya berikan ke Tiancheng Group Qingzhou. Meski beberapa tahun ini mereka berkembang cukup baik, tapi paling-paling cuma salah satu dari 10 teratas di Qingzhou. Jauh dari memenuhi standar kami untuk kontrak. Jadi saya khawatir. Selama calon menantu saya bisa tulus kepada Kian, sebuah kontrak, berikan saja. Asalkan ibu dan anak itu senang. Ngomong-ngomong, saya sibuk beberapa hari ini. Belum sempat tanya siapa penanggung jawab Tiancheng Group? Tunggu sebentar. Namanya Li Tiancheng. Ibunya meninggal di usia muda. Ayahnya bernama Li Wei Guo. Apa katamu? Namanya Li Wei Guo. Namanya Li Wei Guo. Direktur Li. Lao Zhang, besok kau dan putraku. Ada pesanan energi baru yang akan ditandatangani. Tanda tangan atau tidak, jangan lihat aku. Pesanan energi baru. Direktur Li. Cepat, siapkan mobil ke Qingzhou. Li Tiancheng, sekarang aku mengerti. Hari ini aku datang dengan niat baik membawa ibuku. Bicara soal kontrak, bicara soal pernikahan ayahmu pasti berpikir aku tidak laku. Jadi harus menikahimu? Ayahku tidak bermaksud begitu. Lalu apa maksudnya? Jangan lupa, putriku menikahi kalian keluarga Li. Tak minta mahar. Tapi juga membawa kontrak energi baru bernilai triliunan. Kalian untung besar, tak sadar? Memang Tiancheng tanpa pesanan ini tetap berkembang sedang jaya. Tapi kalau kalian hari ini tidak akan tanda tangani kontrak ini, maka bisa jadi tidak pasti. Maksudmu apa? Mengancamku? Ayah, bisakah ayah bicara lebih sedikit? Ayah tahu tidak apa arti kontrak ini bagi Tiancheng dan bagiku. Kenapa ayah tidak ada habisnya? Aku hanya berkata jujur. Kalau tak percaya, suruh dia telepon Zhang Tianhe, bukankah semuanya akan terungkap? Telepon apa? Ayah tahu tidak? Tuan Zhang bisa menenggelamkan putramu dengan ludahnya sendiri. Kian likes Li Tiancheng. Menyukai keluarga kita beruntung. Ayah kok omong kosong terus hari ini? Ayah tidak demam kan? Demam apa? Tiancheng, kau anakku. Bicara soal keberuntungan, justru Zhang Tianhe yang beruntung mendapatkan kita. Kenapa dia tidak mengangkat telepon? Kali ini aku ceroboh. Semoga yakin tidak salah bicara.
Li Waiguo, apa yang kau katakan? Katanya Direktur Zhang Tianhe mau cari muka dengan keluarga Li. Ini mungkin lelucon terbesar yang pernah ku dengar sepanjang hidupku. Ayah, kau beneran gak ngerti atau pura-pura bodoh? Itu grup Tianhe, salah satu grup terbesar di dunia. Aku mau bandingkan apa dengannya? Ku mohon padamu, jangan cari masalah untukku. Maksudmu cari masalah? Gedung setinggi apapun dibangun lapis demi lapis. Dulu Tianhe bahkan tak sebaik Tiancheng. Aku bukan. Urusannya apa denganmu? Tuan Zhang bisa mencapai posisi ini hari ini itu karena kemampuannya dan kekuatannya. Tak seperti orang lain yang ambil istri PR dan masih bangga. Mungkin dia tidak tahu sudah bersama berapa banyak orang, ya? Dang Jianjun, tutup mulutmu. Apa yang kau lakukan? Aku dengar dari Xiao Li, ibunya meninggal saat dia masih sangat muda. Tidak aneh, pria sepertimu, istrimu pasti mati kelaparan karenamu. Ulangi. Apa? Baiklah, aku segera tiba. Kau pukul aku. Memangnya kenapa kalau ku pukul? Li Waiguo. Kau cari mati ya? Kalau kakak iparku tahu, kau berani pukul adik iparnya. Bukan hanya kau, bahkan Tiancheng juga akan dilenyapkan. Bagus. Coba sekarang telepon Zhang Tianhe. Lihat dia berani atau tidak. Baik. Sekarang juga aku telepon Pak Tua Zhang hari ini. Tidak ada yang bisa kabur. Jangan Bibi Dong. Bibi Dong, telepon ini tidak boleh dilakukan. Aku mohon padamu, jangan telepon Pak Zhang. Li Tiancheng, apa maksudnya ini? Gini, cara kamu bela ayahmu. Kenapa keluarga kami sedikit hari ini kalian bersekongkol menindas kami? Kian, bukan itu maksudku. Dengar penjelasanku. Baik. Jelaskan pada Pak Zhang. Lihat apakah dia mau dengar. Ayah, sebenarnya apa yang ingin ayah lakukan? Hari ini seharusnya pertunangan dan tanda tangan kontrak. Dua kebahagiaan sekaligus. Bagaimana aku harus selesaikan ini? Halo Pak Zhang. Apa? Anda sudah di bawah? Hari ini keluarga Besan kami bilang ingin sekali bertemu dengan Anda. Li Waiguo, sudah dengar? Kakak iparku ada di bawah. Kalau tahu diri, cepat minta maaf pada kakakku, lutut dan minta maaf. Kalau tidak, kau akan mati. Baiklah. Aku juga memang ingin bertemu dengannya. Dia sudah mencarikanku ipar yang baik, menantu perempuan yang baik. Jangan, keluarga Li kalian terlalu tinggi derajatnya. Kami tidak mampu menyanjung. Benar. Dari banyak gadis yang mengejar Tiancheng, kau memang yang paling buruk kondisinya. Kau. Tiancheng, aku tahu kalian anak muda suka cinta bebas, tidak suka terikat. Karena itu, selama ini, keluarga Ma dari Hexi, keluarga Song dari Jinling, gadis-gadis yang melamar, semua kutolak. Tapi kau anak, asal kau mau. Banyak gadis kaya di luar sana, bisa kamu pilih sesukamu. Kenapa kamu harus terpaku pada satu pohon yang miring ini? Keluarga Ma dari Hexi. Keluarga Song dari Jinling. Li Waiguo, Li Waiguo, apa otakmu sudah rusak? Keluarga top yang sudah ada ratusan tahun, kamu bahkan tak tahu di mana gerbang utamanya. Mau mereka datang melamar? Kenapa nggak terbang ke langit? Bodoh. Ayah, ku mohon berhenti bikin masalah. Direktur Zhang, posisinya sangat tinggi di bisnis Tiongkok dan pemegang saham utama Wangguo Capital. Kita tak bisa melawannya. Baiklah, meskipun kamu tidak setuju dengan pernikahan ini, tapi demi Tiancheng kamu bisa menunjukkan sikap, kan? Kamu nanya sikap? Dia hari ini harus berlutut dan minta maaf ke ibuku. Aku, Li Waiguo, memberimu kesempatan terakhir. Kamu mau berlutut atau tidak? Tuan Tuali, akhirnya kau datang juga. Kau tahu betapa songongnya dia tadi? Kau tahu dia baru saja membuli kami berdua? Membuli? Benar kakak ipar. Li Waiguo, dia cuma sopir taksi. Dia bicara seenak udel dan meremehkanmu. Dia pukul kakakku. Hari ini jangan biarkan dia lolos. Direktur Zhang, ini cuma salah paham. Salah paham apa? Li Tiancheng, ayahmu tadi bukannya cukup berani? Bilang apa? Keluarga Ma dari Hexi, keluarga Song dari Jinling datang melamar. Orang yang tidak tahu akan mengira keluarga kalian punya bisnis besar. Tuan Zhang, ada beberapa hal. Kau tidak beritahu mereka? Aku. Oh, bilang apa? Masih saja Tuan Zhang. Apa Tuan Zhang kami akrab denganmu? Kau cuma sopir taksi bobrok.
Sekarang bahkan putramu sendiri harus jadi menantu numpang. Apa ada yang lebih payah darimu? Haha. Baik, aku ganti panggilannya. Zhang Tianhe, Direktur Zhang. Ayah, jangan. Nah, begitu lebih baik. Jangan kira kami akan memaafkanmu hari ini. Tuan Zhang kami sangat menyayangiku. Kau pukul aku, tak percaya Tuan Zhang kakimu bisa patah. Berhenti bicara omong kosong. Dong Yakian, apa kau tahu siapa dia? Kalau mau mati, jangan ajak aku. Lao Zhang, apa kamu tidak salah? Dia cuma sopir taksi. Siapa dia sebenarnya? Siapa yang bilang dia sopir taksi? Tanpa dia, tidak akan ada Tianhe Group seperti sekarang. Tanpa kalian berdua, ibu dan anak takkan bisa sombong seperti ini. Apa? Bukan. Maksudmu apa? Li Wei Guo. Diam. Boleh sebut nama Li Wei Guo begitu saja? Dia, Siapa? Dia adalah penyelamat keluarga Zhang. Kebaikannya pada keluarga Zhang tak bisa kita balas. Kenapa kalian perlakukan dia begitu? Lauli, sejak kapan kamu kenal Direktur Zhang? Dengar cerita? Kamu juga tak pernah tanya aku. Kenapa belum cepat minta maaf pada Bapak Li? Sebagai nyonya keluarga Zhang, sama sekali tak sopan. Bapak Li, maafkan saya atas kesalahan tadi. Saya harap Anda tidak keberatan. Benar, Wei Guo. Tadi saya bicara terlalu banyak. Bilang yang tak pantas. Jangan dimasukin hati. Ayah saya juga pernah salah. Bukankah kita akan jadi keluarga? Bicara dong, ayah. Keluarga, tidak usah. Adik Li, Bibi Do masih sangat mengagumimu. Kamu berprestasi, pekerja keras. Tapi kamu tahu, keluarga kita berdua baik dari segi status maupun kedudukan, ada perbedaan. Jika ini terjadi di masa lalu, itu tidak seimbang. Soal pernikahan ini, lupakan saja dulu. Mengapa Bibi Dong, aku dan Cian Cian saling mencintai dengan tulus? Urusan anak muda, kenapa kamu ikut campur? Pak Tua Zhang, meskipun Kian-Kian bukan putri kandungmu, tapi kamu tidak boleh tidak tahu benar salah. Menjodohkan sembarangan, kan? Maksudmu menjodohkan sembarangan? Tiancheng juga pilihanmu, kan? Ayahku, akui, aku suka Li Tiancheng. Tapi sekarang, lihat dia saja mual. Apa maksudmu bicara begitu? Li Tiancheng, aku bodoh sekali. Kenapa tak sadar sebelumnya kamu menikahiku hanya demi kontrak energi? Kapan aku bilang itu untuk kontrak itu? Pura-pura. Masih saja pura-pura, ya? Li Tiancheng, jangan kira kau cari simpati di sini bisa buat ayahku nikahkan aku denganmu. Pemuda ini bekerja keras, itu hal yang bagus. Namun, jangan selalu berpikir untuk mencapai posisi tinggi dengan licik. Nasihat Bibi sampai di sini. Pikir dulu. Diam! Pak Tua Li, kurasa ini pasti ada salah paham. Ayah, salah paham apa? Menurutku, ia itu kodok ingin makan daging angsa. Diam! Pak Tua Li, sudahlah. Memaksa tidak akan berhasil. Putri dari keluargamu ini, jika menikah dengan putraku, masih kurang cocok. Ya. Keluarga Li standarnya tinggi, putriku tidak sepadan. Tapi pernikahan ini batal. Kontrak ini juga tak perlu ditandatangani. Bibi Dong meski tak bisa bersama Cian Kian, tapi kamu tak perlu lakukan ini sekejam itu, kan? Xiaoli bukannya Bibi kejam? Menurutmu dengan kualifikasi dan standar Tiancheng, bisakah kalian menangani proyek sebesar ini? Ini, Lao Zhang. Sejak kapan Tianhe dipimpin oleh seorang wanita? Bukan aku. Aduh, salahku yang waktu itu terburu-buru dan tidak meminta persetujuan Lao Zhang. Maafkan aku sekali. Ini bukan masalah minta maaf atau tidak. Pihak rekanan sudah menanamkan modal. Kontrak kalian dibatalkan. Tidak etis. Lao Zhang, aku tahu kau tidak enak hati. Tapi, budi adalah budi, kerjasama adalah kerjasama. Banyak mata yang melihat. Benar, paling tidak beri mereka kompensasi. Xiaoli, kontrak ini harus ditarik sementara. Direktur Zhang. Lalu kenapa kalau dia dermawan? Toh dia tetap dalam genggamanku. Li Wei Guo, kali ini aku akan membuatmu bangkrut. Nanti ada lagi kontrak triliunan karena kalian sudah selesai.
transformasi strategis energi baru. Kontrak ini pasti milikmu. Apa? Aku nggak salah dengar, kan? Tuan Zhang, Anda bersedia berinvestasi ke Tianjin? Tentu. Pak Li, kontrak energi baru ini harus ditarik sementara. Sampai nanti perusahaan grup telah selesai melakukan investigasi terhadap perusahaan kalian, ini akan tetap menjadi milik kalian. Tuan Zhang, jangan khawatir. Perusahaan kami akan bekerja sama sepenuh hati dan capai hasil baik. Bagus. Aku tunggu kabar baik darimu. Aku tidak setuju. Investasi 200 triliun, Pak Tua Zhang. Kalau ini diketahui orang lain di grup, cukup. Kamu gelapkan kontrak pribadi. Aku belum bereskan masalah denganmu. Masih bikin keributan di sini. Cepat pergi. Kakak. Maaf atas pemandangan ini. Kontrak investasi 3 hari lagi akan tiba. Kita bisa mulai bersiap. Aku dan ayahmu masih ada yang ingin dibicarakan. Tidak masalah. Semuanya boleh bubar. Kapatan. Tuan Li, kantor pusat ada sedikit masalah. Ada masalah operasional? Tidak juga. Hanya Tang Bin ini dengan kekuasaan Anda belakangan sangat arogan. Tidak hanya di dalam Wangwo Capital, dia bertindak secara otoriter, tapi Wangwo Capital cepat atau lambat akan jadi miliknya. Pak Li, Anda pernah bilang Wangwo Capital untuk Tuan Muda Tianjin. Anda larang juga Wangwo Capital sentuh pasar Nangwo. Saya khawatir Tang Bin terus begini akan ada masalah. Perlu gak kasih dia pelajaran? Saya khawatir ini akan menyebabkan masalah. Lupakan, biarkan saja dulu, asal jangan keterlaluan. Baik, Pak. Pak Li, kalau kali ini kita bisa dapat investasi 100 miliar dari Tianhe Group, nantinya di Provinsi Nan kita punya tempat sendiri. Jangan cuma senang. Penandatanganan dan investasi ini, kita berdua harus serius menanganinya. Tak boleh ada cacat. Siapa? Wakil Direktur Lin. Ada perlu apa? Tentu saja, untuk memberimu kabar gembira. 3 hari lagi akan ada rapat darurat direksi. Saat itu, kita akan pilih kembali Direktur Utama baru Tianjin Group. Apa? Itu berarti, mulai sekarang, Anda dipecat. Saya dipecat. Lin Ming. Kamu hanya seorang wakil direktur. Siapa yang memberimu hak memanggil rapat Dewan Darurat? Direktur Lee, apa kamu lupa? Saat perusahaan hadapi krisis besar, atau ketua dewan membuat keputusan keliru fatal, setiap pimpinan senior berhak adakan rapat Dewan Darurat, dan jika saya tidak salah, kontrak energi Tianhe Group gagal, tidak berhasil kamu dapatkan. Keputusan seperti ini, yang bawa perusahaan ke ambang kebangkrutan, Dewan berhak memecat. Siapa bilang kami tidak dapat kontrak? Lalu, kontraknya? Kontraknya bisa ditandatangani nanti. Saya dan Direktur Lee sudah ada kesepakatan lisan. Investasi ratusan miliar untuk energi baru Tianjin Group. Kesepakatan lisan? Li Tianjin. Apa kau menganggapku bodoh? Atau menganggap Dewan Direksi perusahaan ini bodoh? Investasi 100 miliar? Belum bangun? Ingat, 3 hari lagi Dewan Direksi menunggumu. Siulan, kau sudah bangun. Wei Guo, Kemari, aku buatkan air jahe. Wei Guo di mana? Oh, ini rumahku. Maaf Wei Guo. Tidak apa-apa. Oh ya, Wei Guo. Tadi malam aku setengah sadar. Sepertinya dengar Sekretaris Dong bilang, kau ayah Pak Li. Ada apa ini? Ini, saya memang ayah Tianjin. Wei Guo, jangan bercanda. Bagaimana mungkin Anda jadi ayah Pak Li? Apa yang perlu dicandakan? Ini bukannya foto saya dengan anak nakal itu? Ini, Xiaolan. Saya tidak memberitahumu sebelumnya karena saya takut kamu tertekan. Kamu tidak akan menyalahkan saya.
Kang, saya saya merasa semuanya terlalu mendadak. Kalau begitu, Pak Li, sebenarnya anak Tiancheng ini sangat baik. Begini, besok aku ajak dia keluar. Lalu kita bertiga duduk bersama, saling kenal. Bagaimana? Pak Tang. Aduh aku. Lidahku. Pak Tang. Nah, baru benar. Bagaimana urusanku? Berkat Pak Tang. Paling lama 3 hari. Li Tiancheng akan ditendang dari Dewan Direksi. Tiancheng. Sudah pasti. Kerja bagus. Setelah aku ambil alih Provinsi Nan, aku beri pujian utama. Terima kasih Pak Tang. Terima kasih Pak Tang. Saat aku kuasai bisnis Provinsi Nan, kau akan mengerti. Tidak ada orang yang lebih cocok untuk posisi Direktur Utama Wangwo dariku. Wei Guo. Oh, Ciulan. Kamu keluar dulu. Aku mau telepon. Baik, aku tunggu di dalam. Halo, Xiaobin. Direktur Utama. Akhir-akhir ini saya terlalu sibuk. Tidak sempat menelepon Anda. Bagaimana kabar Anda? Jangan khawatirkan saya. Justru kamu. Urusan grup tidak mungkin bisa ditangani sendiri. Beberapa hal, serahkan saja wewenangnya. Direktur Utama, saya juga ingin. Hanya saja para petinggi kuno di perusahaan terlalu kaku dalam bekerja. Mereka bilang Anda tidak ingin Wangwo Capital masuk Provinsi Nan. Mana mungkin? Direktur, akhir-akhir ini saya pilih perusahaan di Provinsi Nan yang sangat potensial. Saya rencananya mengakuisisi sebagai pos terdepan Wangwo Capital untuk masuk ke Provinsi Nan. Sore ini, akuisisi akan selesai. Saya tahu, Provinsi Nan selalu jadi perhatian Bapak. Mulai hari ini, tidak akan lagi. Halo? Halo Direktur, Bapak dengar? Oh, Xiaobin. Ya. Masalah ini, kerjamu bagus. Saya ada urusan mendesak, tidak bisa bicara lama lagi. Baik. Sampai jumpa, Direktur Utama. Gawat, Direktur Lee. Entah siapa yang menyebarkan rumor bahwa kerjasama Tiancheng kita dengan Tianhe gagal. Harga saham anjlok. Para pemegang saham sudah masuk. Gimana? Kelompok Tiancheng, kembalikan uangku. Kembalikan uangnya. Tenang hadirin. Tenang dulu. Jangan panik. Direktur Lee. Ini ulahmu kan? Apa ini? Direktur Lee, Anda tak bisa menuduh orang baik begitu saja. Kamu! Li Tiancheng. Kalau ini perbuatanku, emang kenapa? Mau pukul aku? Aku sarankan. Lebih baik, selamatkan dirimu sendiri. Kelompok Tiancheng, kembalikan uangku. Dengar dulu. Saya dari kelompok Tiancheng, Ketua Dewan Direksi, Li Tiancheng. Jadi Anda Li Tiancheng, kembalikan uang kami. Kapitalis tak bermoral seperti Anda ini. Pantas mati. Pantas mati. Hentikan. Zhao Xiulan, kok kamu? Kalian mau apa? Aku lapor polisi kalau begini. Pak Li, kamu tidak apa-apa. Memangnya kenapa aku? Kenapa kamu sok jagoan? Aku antar kamu ke rumah sakit. Ke rumah sakit? Li Tiancheng, hari ini kamu harus beri kami penjelasan. Tak ada yang boleh pergi. Betul, Pak Li. Semua bekerja keras untuk dapat uang. Hanya karena satu kesalahan keputusanmu, perusahaan rugi besar. Bukankah kamu harus jelaskan ke semua orang? Lin Ming, hentikan. Xiulan, kamu terluka. Saya baik-baik saja. Siapa yang lakukan ini? Saya yang pukul. Kenapa ambil uang hasil kerja kami? Bukankah seharusnya Anda beri kami penjelasan? Beri kami penjelasan! Mau penjelasan? Baik. Saya, Li Weigo, bisa jamin kalian Tiancheng takkan biarkan uang kalian hilang begitu saja. Tapi kalian yang membuat masalah dan memukul orang ini, Tiancheng juga tak akan biarkan. Sekretaris dong! Ya? Rekam wajah mereka semua dengan jelas untukku. Panggil polisi. Ya.
Ada apa ini? Ayah, jangan bertanya lagi. Zhao, Bibi Zhao. Apa kabar? Perlu ke rumah sakit? Tidak, aku baik-baik saja. Kau ayah Direktur Lee. Tadi suaramu cukup lantang. Kerja sama Tiancheng dan Tianhe Group gagal. Peruntuhan pasar saham, cuma permulaan. Hanya aku yang bisa selamatkan Tiancheng. Bujuk saja putramu sendiri, agar segera lepaskan kekuasaannya. Baik, untuk semua orang. Kau cukup sombong juga. Apa yang kukatakan benar. Nanti saat rapat, kau akan tahu. Masih 15 menit lagi. Aku tunggu. Dasar orang rendahan berkuasa. Apa yang kau banggakan? Cukup, jangan banyak bicara. Tolong jaga ayahku dan Bibi Zhao. Wei Guo, Lin Ming tadi, maksudnya apa? Jangan-jangan ada apa dengan Tiancheng dan grup ini? Anda bilang? Direktur Lee, Lin Ming ini, entah dari mana dia dapat info. Dia tahu kali ini kontrak Tianhe gagal dinegosiasikan. Dia terus mendesak Dewan Direksi untuk berhentikan Direktur Lee. Kenapa? Dia cuma wakil direktur. Kemampuan apa yang dia punya, hingga semua direktur mau dengar dia. Yang ini mungkin melibatkan Wangwo Capital. Katakan. Ya. Lin Ming ini bawa koneksi Wangwo Capital. Katanya dia akan akuisisi Tiancheng Group. Direktur Lee mengenai grup Tiancheng yang mengakuisisi penuh saham energi terbarukan Dewan Direksi berpendapat itu kesalahan besar dalam pengambilan keputusan strategis. Anda harus bertanggung jawab. Saya tidak setuju. Meski kontrak grup Tianhe gagal, Wakil Direktur Lilin janji suntik dana 100 miliar ke grup Tiancheng. Dengan dana ini, 3 tahun ke depan grup Tiancheng akan menancapkan akar di Nancheng. Jadi, tuduhan Wakil Direktur Lilin tak berdasar, saya tidak setuju. Suntikan dana 100 miliar? Mudah diucapkan. Tapi sekarang, kita belum lihat uangnya. Penjelasan Anda? Sudah saya katakan, dana akan masuk hari ini. Anda bisa menunggu, tapi Tiancheng tidak bisa. Lagi pula setahu saya, tadi di lobi karyawati itu pasti dari penjualan kan? Tebakanku benar. Ayah Direktur Lee diam-diam menjalin hubungan dengan karyawati perusahaan. Jika ini sampai terbongkar, kau tahu akibatnya kan? Apa? Bisa-bisanya ada hal seperti ini? Direktur Lee, masalah gaya hidup serius ini, kau harus jelaskan pada kami. Kalau tidak, saya usulkan hentikan dia sebagai direktur utama. Saya setuju. Li Tiancheng, kau lihat kan, pemberhentianmu keinginan bersama. Jadi, resolusi untuk memberhentikan Li Tiancheng dari jabatan direktur utama, ada yang keberatan? Baik, saya umumkan setelah keputusan bulat Dewan Direksi. Saya keberatan. Ayah, rapat Dewan Direksi sedang apa di sini? Menurutmu, kalau aku tidak datang hari ini, bukankah kau akan ditendang dari Tiancheng? Siapa yang kasih tahu? Jadi kau datang untuk bela anakku, tapi kau cuma supir taksi rendahan. Kau tak pantas di sini. Apa kau tidak beritahu mereka investasi 100 miliar dari Tianhe sudah dalam perjalanan? Sudah kubilang, investasi lagi? Tianhe bahkan enggan tanda tangani kontrak energi baru. Investasi 100 miliar. Bibi apa kau? Konyol banget. Hal ini tak bisa dianggap main-main. Ada yang lain? Kalau tidak, jangan ganggu lagi jalannya rapat Dewan Direksi. Halo, baik. Langsung kirim kontraknya ke ruang rapat. Oke. Tunggu, kau terlalu sombong. Mereka yang investasi 100 miliar, mana mungkin hubungimu, si supir taksi jelek ini. Kau siapa? Lin Ming. Jaga ucapanmu. Wah. Marah? Kalau marah, ajak ayahmu yang suka sandiwara ini pergi sana. Mulai hari ini, kau tak punya hak lagi untuk masuk ruang rapat ini. Karena semuanya tidak keberatan keputusan pemecatan Li Tiancheng Satpam. Usir kedua orang asing yang tidak penting ini keluar. Perjanjian investasi 200 triliun Tianhe Group sudah sampai. Siapa Direktur Li Tiancheng? Siapa Pak Li? Saya. Pak Li, ini janji Pak Zhang untuk Anda kontrak investasi 100 miliar. Silakan periksa. Terima kasih. Ini benar-benar kontrak investasi grup Tianhe? Investasi 100 miliar. Jadi, keputusan Pak Li sebelumnya tidak ada masalah. Pak Lee,
Sebelumnya kami para sesepuh ini kurang jeli. Anda bisa mendapatkan penghargaan dari Pak Zhang. Ke depan, Tian Cheng, di bawah kepemimpinan Anda, pasti akan mampu menciptakan kejayaan di Provinsi Selatan. Semua diam. Meski dia dapatkan investasi 100 miliar dari grup Tianhe, memang kenapa? Grup Tianhe memang kuat, tapi bandingkan dengan saya, dengan modal global di belakangnya, masih jauh tertinggal. Modal global? Wakil Direktur Lin, apakah Anda mengatakan yang ingin mengakuisisi Tiancheng adalah grup finansial? Modal global? Tentu saja. Sekuat apapun Tianhe, hanya anak perusahaan modal global. Orang yang saya kenal Direktur Muda Tangbin dari modal global, penerus yang ditunjuk pemimpin modal global. Dengan dukungannya, ini jauh lebih baik daripada investasi 100 miliar, bahkan 100 hingga 1000 kali lipat lebih baik. Saya rasa kalian semua orang pintar, pasti bisa menghitungnya. Astaga, Direktur Muda Modal Global berarti masa depannya pemimpin utama modal global. Kalau diakuisisi, langsung olehnya. Kita kemungkinan besar akan menjadi grup Tianhe kedua. Benar sekali. Kudengar Direktur Muda Tang ini sangat dihargai oleh pemimpin modal global, sosok orang terkaya di dunia yang tak tertandingi itu. Jika bisa menjalin hubungan dengannya, Tiancheng benar-benar akan terbang tinggi. Dengar itu, Li Tiancheng. Salahkan saja ayahmu yang tidak berguna itu. Membandingkan orang memang menyebalkan. Menurutmu, sama-sama ayah. Kenapa bedanya jauh sekali? Lin Ming, kau bilang Tang Bin dihargai pemimpin modal global. Benar. Namun, sejak kapan dia menjadi penerus yang kupilih? Apa? Jadi maksudmu? Kau kepala Wangguo Capital. Kau bercanda? Benar-benar tidak tahu diri. Pemilik Wangguo Capital, tokoh legendaris di dunia bisnis. Mana mungkin kau, sopir taksi, menyamar sebagai dia? berani sekali kau. Kata-kata ini, jika sampai didengar Tuan Muda Tang Bin, kau tahu apa akibatnya? Akibat apa? Aku tidak tahu. Yang aku tahu, meski dia datang, dia tak akan sombong seperti kalian. Konyol! Kukira kau ini memang tidak tahu batasannya. Wangguo Capital itu adalah konsorsium kelas dunia. Tokoh berkuasa Tuan Muda Tang, calon pewaris Future Group, kau tak pantas ikat tali sepatunya. Kau tahu itu? Ayah. Tiancheng, saya sembunyikan identitas untuk melatihmu. Kamu putraku. Di masa depan, Wangguo Capital akan jadi milikmu. Melatih? Apa kau tak bisa membual lebih keras lagi? Aku peringatkan kalian berdua. Segera pergi dari sini sekarang juga. Nanti Tuan Muda Tang datang. Tidak ada yang bisa lindungi kalian. Apa? Tuan Muda Tang akan datang? Bagus. Aku ingin melihat. Apa dia benar-benar punya nyali? Halo? Lao Zeng, suruh Lao Sun dan Lao Wang bawa semua pemegang saham Wangguo Capital ke Tiancheng. Aku ingin tanya langsung ke Tang Bin, siapa yang berkuasa di Wangguo Capital ini? Baik, Pak. Saya hubungi segera. Halo, Pak Sun. Direktur Li bilang segera kumpulkan semua pemegang saham Wangguo Capital datang ke grup Tiancheng. Cepat. Halo, Pak Zeng. Sebenarnya ada apa? Kenapa perusahaan seperti kacau balau? Aduh, Pak Wang. Saya juga tidak tahu. Lebih baik kamu segera ke sana. Direktur Li sangat marah. Kali ini, perusahaan akan berubah drastis. Direktur Tang, apa yang terjadi? Saya dengar 3 pemegang saham veteran semua gempar. Apa yang kamu tahu? Saya baru bicara dengan direktur utama. Katanya mereka baru akuisisi perusahaan di Provinsi Selatan. Semua pemegang saham grup dipanggil ke Tiancheng. Coba tebak, apa maksudnya? Saya mengerti. Ya, Direktur Li sudah selidiki. Perusahaan yang Anda akuisisi itu Tiancheng. Ia panggil semua pemegang saham lebih awal untuk rayakan kesuksesan Anda. Pintar. Siapkan mobil ke Tiancheng. Baik. Kali ini, saya ingin Anda tahu, pengganti Direktur Utama Wangguo hanya bisa saya. Zeng, Sun, Wang, maksud dia 3 pemegang saham lama Wangguo Capital? Bagaimana? Bagaimana mereka bisa tahu nomor telepon ketiga pemegang saham besar? Kenapa panik? Siapa yang tak bisa membuat? Sepertinya kalian memang takkan menyerah sebelum hancur ya.
Paling lama 1 jam lagi, tuanmu datang akan tiba. Kau, dan kau, ayah yang mengaku pemimpin Wangwo Capital ini, takkan ada yang lolos. Ayah, sudah jam segini, cepat pergi. Tiancheng hilang, biarlah. Tapi Wangwo Capital kita tak sanggup melawan. Apa maksudmu hilang begitu saja? Hasil jerih payah, keringatmu, kau biarkan saja. Perusahaan yang kau bangun susah payah kau berikan ke orang seperti ini. Tidak mau minum enak, mau minum pahit ya. Tangkap dia. Siapa yang berani? Pergi. Halo? Apa? Telepon barusan. Katanya. Wangwo Capital. Surat undangan dari 3 keluarga Zeng, Sun, Wang sudah tiba. Ada apa? Dia sungguh datang. Dia sungguh direktur utama Wangwo Capital. Tidak mungkin. Ini kebetulan. Ada Direktur Tang datang hari ini. Apalagi 3 pemegang saham utama ini. Benar kan? Betul. Kenapa aku sampai lupa itu? Tokoh penting seperti Tuan Muda Tang, para pemegang saham ini ikut juga wajar. Membuat Wangwo Capital 3 pemegang saham utama hadir semua, Tang Bin tidak punya pengaruh sebesar itu. Lihat kan? Telepon dari TN Muda Tang masuk pribadi. Benarkah? Sebentar lagi kita tahu. Hati-hati jangan sampai malu. Halo Direktur Tang, permohonan pemegang saham sudah diterima, tidak perlu panik. Diatur Ketua Dewan, supaya perjanjian ini lebih megah. Saya segera sampai, telepon ditutup. Dengar itu? Diatur langsung pemimpin utama Wangwo Capital untuk Tuan Muda Tang. Kau manfaatkan kekuatan orang lain. Pintar sekali mainnya. Beraninya kau. Orang seperti ini harus segera ditangkap. Wakil Presiden Lin, jangan ragu. Nanti 3 pemegang saham utama datang. Benar. Pengawas, segera tangkap mereka berdua. Diam. Ayah, Mari kita pergi. CEO modal asing. Para pemegang saham sudah datang. Grup Tiancheng adalah jerih payahku. Benar. Yang kuinginkan, kita berdua, ayah dan anak, selamat dan sehat. Ayah, kenapa ayah tak mengerti? Aku mengerti. Kamu anakku. Grup Tiancheng, aku juga yang lihat perkembangannya. Ayah. Jangan khawatir. Hari ini tak ada yang bisa sentuh kita. Apalagi ada orang yang bisa rebut grup Tiancheng. Ayah, aku jamin. Percaya padaku kali ini, ya? Hebat. Pemandangan ayah pengasih. Dan anak berbakti. Aku terharu. Tapi hari ini kami bukan melihat kalian berdua berakting di sini. Kenapa tak ada yang datang? Tangkap mereka. Siapa yang berani? Sudah ketemu Direktur Lee. Apa? Kau tepat waktu. Yang lain mana? Mereka masih di jalan. Kejadian barusan, aku sudah dengar semua. Kau kan yang menghasut Tang Bin untuk merebut perusahaan Tuan Muda Li? Nyalimu besar sekali ya. Zeng tua, semua kemauan Tuan Muda Tang. Lalu, Tuan Muda Li yang baru Anda sebutkan itu, jangan-jangan... Betul. Beliau ini, pewaris Wangwo Capital, Tuan Muda Li Tiancheng, putra Direktur Li, sekaligus adalah calon Direktur Utama Wangwo Capital. Saya? Betul sekali. Tiancheng, setelah berbagai pengalamanmu selama ini sudah memenuhi syarat sebagai Tuan Muda Wangwo Capital. Aku percaya padamu. Direktur Lee, saya buta. Saya tidak tahu diri. Anda hebat. Maafkan saya kali ini. Ini semua adalah ide Tang Bin. Benarkah? Kalau begitu, saya akan menunggu dia datang. Silakan duduk. Jangan tegang. Wakil Direktur Lin. Bagaimana ini? Semua sudah beres. Berarti sudah beres kan? Bagus sekali. Tunggu aku taklukkan bisnis provinsinan. Aku kasih kamu penghargaan utama. Hadirin sekalian, aku ingin mengumumkan kabar baik. Mulai hari ini, Grup Wangwo resmi mengakuisisi Grup Tiancheng. Mulai sekarang kita telah melangkah maju. Sebagai langkah pertama di provinsinan, semuanya tepuk tangan. Bukan, ada apa dengan kalian? Ini kabar gembira sebesar ini, ketua direksi bahkan mengirim kalian untuk membantu meramaikannya.
Ada apa dengan kalian? Tambin, Direktur Lee pernah bilang dia larang kamu sentuh Provinsi Nan. Tidak takut dia marah? Tuan Zeng, Anda terlalu khawatir. Karena Ketua Dewan sudah mengizinkan kalian datang. Jadi, mungkinkah dia tidak setuju? Bukankah begitu? Lagi pula, Ketua Dewan sudah tua. Pemikirannya agak kuno. Para hadirin, kedepannya grup Wangwo saya yang berkuasa. Mulai sekarang, ikuti semua perintah saya. Grup Wangwo, mulai hari ini, saya yang berkuasa. Benarkah Tangbin? Besar sekali mulutmu. Angkuh sekali bicaramu. Ketua, kenapa Anda di sini? Ketua, tadi itu saya hanya bercanda. Ketua, saya tak tahu. Kalau tahu, tak akan beli. Ketua, saya salah. Saya pantas dihukum, tapi ingat, saya sudah mengabdi bertahun-tahun. Mohon ampuni saya. Baik. Jangan, Ketua. Saya sudah bekerja keras. Ampuni saya, Ketua. Tuan Tang, silakan. Baik, Pak. Yang lain ikut saya. Tidak usah bicara, Ayah. Aku mengerti. Ayah lakukan ini demi aku, kan? Ayah, meski Ayah sudah menikah dengan Bibi Zhao, Ayah sembunyikan identitas begitu lama. Dia masih mau menikah dengan Ayah? Aku siap. Oh, kamu ayah Direktur Lee. Kamu ketua grup Wangwo. Masih berapa rahasia yang kamu sembunyikan?